Imani series ketiga dengan tema Creative Content Creator. Dan tentunya juga yang kami cintai semua peserta webinar yang hadir, serta teman-teman MMA dari masing-masing provinsi. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini, saya Aziz Mahendra bisa ada ataupun berada di tengah-tengah teman-teman semuanya dalam acara Gebiar Imani series ketiga dengan tema Creative Content Creator. Baik teman-teman semuanya, tentunya sebelum kita memasuki ke acara inti ataupun mendengarkan sambutan dan juga tentunya paparan dari narasumber kita di kesempatan siang hari ini, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu, ya, tata tertib webinar Gebiar Imani series ketiga PKPI tahun 2022 ini. Yang pertama, yaitu selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan membisukan suara atau mikrofonnya. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya dapat mencantumkan di kolom chat. Kemudian yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Kemudian peserta yang akan mendapatkan sertifikat adalah peserta yang telah mengisi daftar hadir. Kemudian yang terakhir adalah peserta webinar dapat meninggalkan ruang Zoom meeting saat acara telah selesai dilaksanakan. For your information juga tentunya untuk teman-teman semuanya bahwa kegiatan pada siang hari ini atau Gebiar Imani series ketiga dengan tema Creative Content Creator ini disiarkan secara langsung juga di YouTube channelnya PKPI Official. Kemudian juga teman-teman semuanya juga bisa selalu untuk follow atau like, comment dan juga subscribe di YouTube channelnya, serta bisa juga tentunya di follow Instagram ataupun Facebooknya yang ada di @pkpai.kemenak. Baik, menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Teman-teman semuanya juga bisa selalu untuk follow atau like, comment dan juga subscribe di YouTube channelnya, serta bisa juga tentunya di follow Instagram ataupun Facebooknya yang ada di @pkpai.kemenak. Baik, menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semuanya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Teman-teman semuanya juga bisa selalu untuk follow atau like, comment dan juga subscribe di YouTube channelnya, serta bisa juga tentunya di follow Instagram ataupun Facebooknya yang ada di @pkpai.kemenak. Baik, menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya menyanyikan Indonesia Raya dimulai. Semuanya juga bisa selalu untuk follow atau like, comment dan juga subscribe di YouTube channelnya, serta bisa juga tentunya di follow Instagram ataupun Facebooknya yang ada di @pkpai.kemenak. Baik, menuju ke acara selanjutnya, itu bisa juga tentunya di follow Instagram yang ada di @pkpai.kemenak. Baik, menuju ke acara selanjutnya. Menyanyikan Indonesia Raya selesai. Baik, menyanyikan Indonesia Raya selesai. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya tentunya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama. Kita menuju ke acara selanjutnya. Sebelum menuju ke acara selanjutnya, tentunya mari kita buka bersama acara Gebiar Imani series ketiga ini dengan tema Creative Content Creator dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu menyaksikan video profile dari PKPAI tahun 2022.
Lufthansa sampai sekarang ke alam naik pesawat Garuda. Nah, ini adalah pembukaan kita supaya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam bersama Kepala Seksi Penyiaran. Program ini dibentuk sebagai dukungan terhadap para penyiar milenial beragama Islam yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan berbagai media, serta mensosialisasikan moderasi beragama di tengah kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga dengan menumbuh kembangkan suasana keagamaan tanpa disertai sikap pihak atau agama lain. Pembinaan kompetensi penyiar agama Islam hadir untuk membina penyiar muda di Indonesia. Kami memiliki 3 program, yaitu pembinaan kompetensi penyiar agama Islam, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini Gebiar Imani, gerakan pembinaan penyiaran Islam masa kini. Dari Aceh langsung menuju kegiatan Sapi proposal kegiatan daerah di tingkat kota atau kabupaten. Mari sama-sama kita buka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat duduk dengan tegak. Direktorat Penerangan Islam melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam bersama Kepala Seksi Penyiaran. Program ini dibentuk sebagai dukungan terhadap para penyiar milenial beragama Islam yang diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui Mas Aziz masih mute itu, Mas Aziz. Baik teman-teman semuanya, bisa berikan tepuk tangan. Tentunya barusan kita saksikan ya video profil dari PKPAI tahun 2022 ya, yang tentunya sangat luar biasa sekali, kegiatannya sangat banyak. Salah satunya adalah kegiatan pada siang hari ini, yaitu Gebiar Imani series ketiga ya. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara Gebiar Imani series ketiga yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Sigit Kamseno selaku dari Peranata Humas Ahli Muda di Jenbimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Sigit, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, saya senang sekali siang hari ini bisa akhirnya juga bisa join dengan teman-teman di acara Gebiar PAI Imani Gebiar Imani ya, gerakan pembinaan penyiaran Islam masa kini, kreatif konten kreator. Alhamdulillah, mudah-mudahan program ini semakin inovatif dan juga menjadi upaya dalam rangka mengisi kebaikan di ruang-ruang media digital. Karena kita tahu ada tren sebetulnya di kalangan anak-anak muda, milenial dan juga Gen Z, mereka sudah mulai bergeser cara mereka untuk menuntut ilmu agama itu dari media konvensional seperti majelis taklim, pengajian, masjid dan sebagainya menuju medium-medium digital, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Twitter dan sebagainya. Oleh karena itu, ini tantangan bagaimana kita juga kemudian mengisi ruang-ruang digital selain juga menjadi penyiar di media-media elektronik ya. Kalau topik kita pada siang hari ini adalah kreatif konten kreator, maka paling tidak kita harus punya
kesadaran bahwa tantangan di media digital itu paling tidak kita harus punya skill atau kompetensi. Yang pertama di bidang teks, kemudian di bidang visual, kemudian di bidang audio, dan di bidang audiovisual. Ini yang kadangkala luput, jadi semangatnya tinggi, tetapi kompetensi dan juga skill mereka untuk memahami tantangan di bidang teks, kemudian visual, kemudian audio dan juga audiovisual itu masih lemah. Contoh misalnya dalam bidang teks, kadangkala saya suka melihat teman-teman yang membuat konten dalam bentuk infografi itu banyak yang keliru menempatkan kalimat atau struktur bahasa. Kadang-kadang sih itu menjadi strategi juga untuk ngambil engagement. Jadi untuk memancing supaya followernya itu komen di bawahnya, sengaja dibuat typo, sengaja dibuat tahun yang salah dan sebagainya. Bagi kita tentu itu tidak edukatif ya. Kita harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana penggunaan tata bahasa yang baik, tata bahasa yang benar. Misalnya menulis kata di sekolah, itu banyak di dan sekolahnya itu ditempel di sekolah. Jadi itu dalam bidang teks. Belum lagi kalau nanti misalnya kita bicara di bidang visual. Sense kita di bidang art, sense kita di bidang tampilan-tampilan yang sifatnya visual itu juga masih itu menjadi tantangan. Sekarang podcast yang sebetulnya berbasis audio itu juga semakin tren. Banyak generasi Z kalau sedang boring begitu atau mereka lagi nyetir misalnya atau di kendaraan mereka nyetel Spotify, mereka pengen dengerin podcast dan sebagainya. Tapi kerennya sih kalau teman-teman penyiar udah pasti untuk skill di bidang audio udah tidak perlu ditanyakan ya. Kemudian di bidang audiovisual ini nanti masalahnya lebih banyak kepada orang-orang yang sadar kamera atau tidak, kemudian juga belum lagi bicara perlengkapannya, bicara angle-nya, bicara editing-nya, dan sebagainya. Sisi sinematografinya, kekuatan pesan, dan sebagainya. Jadi kompetensi kita di bidang penguasaan terhadap teks yang sifatnya naratif, kemudian di bidang visual yang lebih mengedepankan bagaimana sisi-sisi desain dan sebagainya, kemudian di bidang audio supaya bagaimana pesan kita itu enak didengar oleh masyarakat, kemudian juga di bidang audiovisual. Ini 4 kompetensi yang harus kita tingkatkan di dunia digital, apalagi sebagai kreatif content creator. Itu yang satu bab yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Kemudian ternyata banyak juga anak-anak muda yang bikin konten berikutnya tidak mendamaikan, justru malah membuat gaduh di ruang-ruang digital. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin kasih sebuah ilustrasi pendekatannya dari perspektif filsafat ya. Di ilmu filsafat itu kita mengenal adanya aksiologi. Aksiologi itu kita membagi realitas atau dunia ini dalam 3 dimensi. Yang pertama dimensi logika, yang kedua dimensi etika, yang ketiga dimensi estetika. Logika itu demarkasinya berarti benar dan salah. Logika itu melahirkan diferensiasi benar dan salah. Etika itu demarkasinya baik dan buruk. Jadi Anda tidak perlu bingung apakah sesuatu yang benar itu sudah pasti baik. Itu tidak bisa dibandingkan karena dimensinya beda. Benar itu berada dalam dimensi logika, logik. Maka demarkasinya benar atau salah. Sedangkan baik itu lawannya buruk. Itu ada di dimensi etika. Jadi sesuatu yang benar secara logika boleh jadi disampaikan secara buruk dari sisi etika, tidak etis meskipun benar. Gitu. Boleh jadi ucapan Anda benar. Kan banyak orang kan yang penting gue benar terserah gue mau ngomong apa, tapi dia melupakan aspek etika. Padahal dunia itu tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi, tidak bisa dipandang hanya dari aspek logika saja. Di situ ada etika. Yang ketiga, aspek estetika. Estetika itu keindahan, indah dan tidak indah. Nah, sebagai kreatif content creator, sense kita untuk bisa membaca aspek logika, etika, dan estetika itu keniscayaan. Sebentar, ini ada suara di belakang.
Nah, logika, etika, dan estetika ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat sebuah konten? Filter dulu dengan 3 saringan ini. Yang pertama, Anda saring secara logika, ini pesannya sudah benar nggak? Kalau misalnya pesannya ini pesan-pesan keagamaan, ini menyimpang nggak dari mainstreaming paham keagamaan yang ada di Indonesia? Itu secara logika sudah benar, secara hukum sudah benar. Ini melanggar undang-undang nggak? Gitu. Ini melanggar hak cipta nggak? Tulisannya sudah benar apa belum? Narasinya kira-kira ini akan ditafsirkan lain atau enggak? Gitu. Nah, ini aspek logika. Kalau misalnya sudah oke dari aspek logika, saring yang kedua, aspek etika. Oke nggak ya kalau misalnya gue posting tentang kesenangan-kesenangan, gambar sama videonya tuh pesta-pesta, padahal pada waktu itu sedang ada bencana alam, misalnya. Meskipun yang kita sampaikan itu benar, kita sedang dapat piala misalnya, kejuaraan, terus kita senang banget. Nah, secara etika boleh jadi itu tidak baik. Gitu. Jadi dilihat tuh ada manajemen komunikasi, kapan diposting, kapan tidak diposting, kapan ditahan, dan kapan kita post komunitas lain. Nah, ini kan aspek etika. Nah, setelah lolos di aspek logika, kemudian disaring di aspek etika, baru yang ketiga itu aspek estetika. Kalau di infografis, di poster, di video, misalnya aspek estetika ini ya pewarnaan, pilihan font, sinematografinya, pencahayaan, dan sebagainya. Ini aspek estetika. Jadi ini adalah touching terakhir. Yang penting secara logika benar, etika benar, terakhir baru di packaging secara indah menurut kacamata estetika. Jadi teman-teman, pesan saya, kalau kita ingin menjadi kreatif content creator, kita harus menjadi orang-orang yang meneduhkan. Jangan menjadi orang-orang yang memprovok gitu. Media digital kita menjadi suasananya itu jadi gaduh. Nah, untuk meneduhkan itu, maka gunakanlah triple filter aksiologi itu, konten di media digital. Tentu ini diperkaya dengan skill kita di bidang narasi, teks, di bidang visual, di bidang audio, dan di bidang audiovisual. Itu pesan inti dari opening remarks yang ingin saya sampaikan. Saya sebetulnya, tapi memang waktunya untuk hari ini mungkin tidak terlalu banyak. Jadi kalau sekedar opening remarks saya rasa sudah cukup, tapi mudah-mudahan poinnya bisa teman-teman capture dan menjadi bahan yang berguna tidak hanya bagi teman-teman, tapi juga bagi kita semua. Dan tadi diminta juga oleh Mas Aziz untuk membuka acara. Oleh karena itu, teman-teman, mari sama-sama kita awali acara kita yang sangat baik ini, yang kreatif dan inovatif ini. Gagasan yang keren ya dari Mbak Nur Kumala Dewi Mandori. Kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya mohon izin, saya pamit dulu. Lain waktu, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak. Terima kasih Mas Aziz dan teman-teman semua. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk Gebiar Imani, Gerakan Pembinaan Penyiaran Islam masa kini. Kita jadi kreatif content creator yang meneduhkan dan menguatkan moderasi beragama di tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan untuk Bapak Sigit Kamseno selaku dari Perantara Humas Ahli Buddha di Bima Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atas opening remarks sekaligus tentunya membuka acara Gebiar Imani series ketiga dengan tema Kreatif Content Creator untuk edisi siang hari ini ya. Menuju ke acara selanjutnya yaitu foto bersama. Dimohon untuk teman-teman semuanya yang ikut dalam kegiatan Zoom meeting atau webinar ini untuk bisa mengaktifkan kameranya ya sebelum kita masuk ke acara inti ya ataupun pemaparan dari Mas Abdan. Kita melakukan prosesi foto bersama terlebih dahulu. Oke. Gimana, sudah ready untuk teman-teman semuanya? Dimohon untuk sekali lagi diaktifkan kameranya, kita action gaya yang paling estetik menurut kita. Karena habis ini kita bakal di-upload, jangan lupa. Karena for your information juga buat teman-teman semuanya bahwa kegiatan hari ini itu juga akan diberikan giveaway atau ada giveaway untuk teman-teman. Cara untuk mendapatkan giveaway-nya seperti apa? Caranya adalah teman-teman nanti bisa capture kemudian upload ke sosial medianya masing-masing ya dengan caption yang menarik dan lain sebagainya, bisa di Insta Story ataupun bisa di feed teman-teman. Kemudian jangan sampai lupa untuk di tag ya di Instagramnya PKPAI yaitu di @pkpai.kemenak ya. Nanti siapa yang beruntung ada dua pemenang ataupun teman-teman yang beruntung yang bakal mendapatkan giveaway-nya yaitu berupa 2
t-shirt yang sudah disiapkan secara langsung dari tim PKPAI Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke, udah ready teman-teman semuanya untuk foto gaya yang paling estetik? Kita mulai hitungan 3 mundur dari sekarang. 3, 2, 1. Ganti gaya, 3, 2, 1. Oke, cukup kali ya? Apa mau sunah 3 kali? Beda ya, kayaknya cukup. Oke, terima kasih banyak tentunya untuk teman-teman. Diharapkan juga bisa on cam terus ya, jangan dimatiin kameranya ketika nanti pemateri memaparkan materinya. Nah, sebelum tentunya kita masuk ke acara inti ataupun mendengarkan pemateri kita menjelaskan materi secara detail, saya ingin membacakan sedikit ya. Aduh, sebentar teman-teman. Saya ingin membacakan sedikit tentunya profil dari pemateri kita pada siang hari ini. Sebentar teman, ini ada trouble. Oke. Sepertinya nggak bisa. Sebentar. Kita langsung saja nggak apa-apa kali ya, karena ini ada trouble teman-teman. Oke, sudah. Saya akan membacakan profil dari pemateri kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu Mas Abdan. Beliau merupakan ataupun lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2017 dengan nama lengkap yaitu Abdan Al-Khairat ya, selaku tentunya narasumber Gebiar Imani series ketiga kali ini. Beliau mengambil jurusan hubungan internasional, kemudian juga pekerjaan beliau di tahun 2012 sampai dengan 2021, beliau sempat menjadi announcer di Track FM Jakarta. Kemudian beliau juga sempat menjadi Sport Presentation Master of Ceremony ASEAN Para Games pada tahun 2018. Kemudian beliau juga merupakan YouTube Content Specialist, kemudian sama Prize Book di tahun 2019 hingga 2021, dan beliau merupakan Place Winner Home for Creator Bootcamp. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan untuk narasumber kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. Ini hanya segelincir ya profesi dan juga prestasi dari Mas Abdan. Sebenarnya masih banyak karena saya dapat kiriman itu satu kitab gitu. Mas Abdan. Tapi kalau umpamanya saya bacakan satu persatu, kayaknya nanti saya yang jadi pemateri ya, Mas Abdan ya. Ya, jadi saya singkat saja yang luar biasa seperti itu. Nah, kita sudah mengenal sedikit tentunya profil dari Mas Abdan ini. Waktunya kita untuk masuk ke acara inti, yaitu mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Abdan, yaitu mengenai Creative Content Creator. Kepada Mas Abdan, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Aziz Mahendra, luar biasa MC-nya. Tepuk tangan dong buat MC kita pada siang hari ini dong. Aduh, luar biasa. Saya deg-degan sekali nih siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini, kakak-kakak sekalian, pokoknya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya, dan saya doakan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita dan sekeluarga dan kerabat-kerabat kita pastinya. Dan perkenalkan diri dulu, nama saya Abdan, dan sebenarnya saya di sini pun juga masih perlu banyak belajar, kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, karena pastinya masih banyak orang-orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih berpengalaman yang mungkin bisa diambil ilmunya, tapi seenggaknya mungkin karena kepercayaan dari Gebiar Imani juga, mungkin saya bisa memberikan beberapa hal yang sempat pelajari dan bisa mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman juga. Dan sebelumnya kami mengucapkan juga kepada Kementerian Agama, lebih spesifiknya kepada PKPAI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Kalau begitu, saya juga mohon izin ya kepada rekan-rekan sekalian untuk share screen presentasi. Tapi sebelumnya gini, teman-teman sekalian, kita bikin perjanjian dulu nih. Karena ini kan pastinya banyak banget hal yang bisa kita bahas, kita pelajari, dan pastinya banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan bareng-bareng. Saya mau minta tolong sama teman-teman di sini, sama kakak-kakak sekalian di sini, mungkin bisa aktif di chat ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan,
teman-teman di sini bisa menjabarkan sepemahamannya seperti apa gitu. Mau salah, mau tidak salah, mau ragu segala macam tidak apa-apa karena di sini kita sama-sama belajar semuanya. Dan mudah-mudahan dengan penyampaian dari teman-teman juga, materi yang nanti saya bawakan di sini bisa semakin kaya dan bisa semakin memberikan perspektif yang jauh lebih luas lagi nih buat teman-teman sekalian. Tapi sebelumnya, ini dari tadi saya ngomong belum ada yang ngechat nih. Coba absen dulu deh. Mungkin ini kira-kira suara saya kedengeran nggak? Coba dicek dulu. Biar kita lebih interaktif ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya, kakak-kakak sekalian ya. Mungkin bisa absen dulu, namanya siapa, dari daerah mana. Mungkin biar saya bisa tahu nih, bisa kenal sama teman-teman sekalian, sambil kita mulai untuk share screen ya. Oke, ada Aira Unima, FM Magelang, selamat siang, Assalamualaikum. Ada Novel Sheban, MMA Jatim, Assalamualaikum Kak. Oke, ada Hervan Avandi dari Situbondo, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke ternyata join di sini ya, luar biasa. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai. Saya akan izin dulu share screen untuk presentasi kita pada siang hari ini. Sebentar, mohon maaf. Ini akan kita bagikan. Oke, sebentar ya. Ya. Ini sengaja saya bikin presentasinya cukup berwarna nih, kakak-kakak sekalian. Karena emang kan tahu sendiri ini acaranya siang-siang ya, dan siang-siang tuh pasti identik ngantuk gitu. Nah, biar makin seger nih nontonnya, kita kasih unjuk presentasinya pewarna. Jadi hari ini seperti tema yang sudah diberikan kepercayaan oleh panitia dari Gebiar Imani, kita akan membahas soal creative content creator. Seperti yang ada di tulisan di bawah kiri, the basic things you need to embrace yourself as a content creator. Jadi ini adalah sebuah konten, sebuah materi presentasi yang mungkin adalah materi-materi yang basic sih pastinya. Karena kan saya juga ngerasa masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin lebih pintar, lebih cerdas. Tapi di sini seenggaknya ada beberapa hal yang mungkin menjadi personal pengalaman saya sendiri yang bisa kita jadikan pelajaran bareng-bareng buat teman-teman yang ingin memanfaatkan peluang menjadi content creator. Karena content creator ini bukan cuma sekedar istilah aja loh teman-teman. Sudah bisa dibilang content creator ini merupakan sebuah profesi bagi siapapun yang mungkin ingin menggelutinya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di luar sana, banyak banget yang benar-benar mencari spesifik, bukan marketing lagi, bukan bagian pemasaran lagi, bukan cuma sekedar sales lagi, tapi spesifik content creator. Kenapa content creator bisa semenarik ini gitu? Nanti kita bakal bahas lebih dalamnya lagi, tapi mohon maaf untuk slide-nya mungkin belum bisa kami bagikan, tapi seenggaknya kalau teman-teman pengen mendokumentasi, memfoto, instastory, silakan sambil di tag ke Instagram saya di kiri atas itu ada @abdanalk juga boleh, biar kita sambil silaturahmi juga, barangkali ke depannya kita bakal ngobrol-ngobrol atau diskusi lagi gitu ya. Nah, tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Mas Aziz, nama saya Abdan Al-Khairat, content creator, MC dan juga VO talent di sini. Dan sebenarnya hidup saya cukup unik ya, kuliahnya hubungan internasional, pengen jadi diplomat tapi ternyata gagal. jadi ternyata akhirnya alhamdulillah dapat rezekinya sebagai content creator, MC dan juga VO. Salah satu hal yang mungkin menjadikan saya tertrigger dan paham sebenarnya content creator ini adalah profesi yang cukup menarik gitu. Sebenarnya tahun 2019 teman-teman, sampai 2021 saya bergabung sebagai YouTube content specialist. Jadi itu kayak membantu membangun channel YouTube dari Pricebook, yang mana saat itu kita mereview berbagai macam jenis-jenis gadget lah, entah itu mungkin HP, laptop, komputer, segala macam. Dan di tahun yang sama juga di 2021 saat saya udah resign, akhirnya saya coba untuk independen menjadi content creator sendiri. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini pun juga saya masih banyak belajar dan saya juga ikut kelas dari Home for Creators. Alhamdulillah waktu itu menjadi juara pertama. Bersama dengan teman-teman yang lain, ada ratusan peserta juga dari seluruh Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mulai sesi diskusi ya teman-teman sekalian ya. Deng deng deng. Ini mungkin kalau misalnya saya ibarat kata guru atau dosen, mungkin dosen yang ngeselin kali ya. Baru mulai presentasi udah ngasih soal gitu. Udah ngasih kuis tahu-tahu. Nah, pertanyaan sekarang, why content matters? Kenapa konten itu sangat penting? Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama dulu nih. Warna kuning nih, di tulisan pertama. Seberapa pentingkah sebuah konten? Mungkin teman-teman kalau misalnya pengen bicara, boleh nggak nih panitia? Kalau mau diskusi gitu, boleh nggak? Ini nggak ada yang salah atau benar ya. Semua jawaban bisa dibenarkan.
semua jawaban itu bisa diterima pastinya, karena ini ini multi perspektif pastinya, semua orang pasti punya jawaban masing-masing, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ngomong-ngomong takut salah segala macam. Kira-kira ada yang mau berpartisipasi, yang mau sharing, kira-kira penting nggak sih konten itu? Gitu. Penting atau tidak? Penting dong, Kak. Oke, penting ya. Ini kita ibaratkan setuju ya, penting ya. Nah, kira-kira yang namanya konten itu apa saja, teman-teman? Oke, ini ada nih. Oke, penting. Oke, penting. Setuju ya, penting ya. Nah, konten itu seperti apa sebenarnya dari basicnya sendiri? Nanti ini ada Rizky Amanullah, katanya penting. Ada Aira juga bilang penting. Oke. Nah, oke, mungkin masih meraba-raba tidak apa-apa. Saya juga mau sharing-sharing aja gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal konten, teman-teman, sebenarnya konten itu luas sekali loh. Apapun itu sebenarnya bisa dibilang sebagai konten. Nggak cuma sekedar video di YouTube aja, nggak cuma sekedar tulisan di Twitter atau artikel di internet aja. Bahkan sebuah gambar pun bisa dibilang sebagai konten. Film di bioskop itu konten juga. Apapun yang kita lihat sebenarnya itu mengandung konten. Karena konten itu pada dasarnya adalah sebuah hal yang memberikan informasi disampaikan oleh satu orang kepada orang lain yang akhirnya bisa memberikan respon tertentu terhadap orang yang diberikan informasi pada konten tersebut. Jadi, kalau misalnya mungkin saya ngomongnya kecepatan, komentar aja ya teman-teman ya, tadi kecepatan gitu. Jadi, nah, sesimpel kalau misalnya kita analogikan nih, di slide ini kita bisa lihat ada gambar kucing. Ini kucing bisa dibilang sebagai konten juga, teman-teman. Kucing ini, sebuah foto kucing, banyak orang-orang kalau misalnya teman-teman ngeliatin video-video di YouTube, ada video kucing, lucu, foto kucing kayak gitu kan. Ini sebuah konten yang disampaikan oleh seorang fotografer kepada orang-orang yang melihatnya, yang akhirnya bisa menggugah orang-orang yang awalnya ngerasa hatinya mungkin ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa habis mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi gara-gara melihat konten kucing, sesimpel kucing yang lucu, yang nggak ada di depan matanya, cuma sekedar gambar aja, entah itu foto ataupun video, akhirnya mereka tuh bisa tergugah hatinya gitu. Itu salah satu kenapa akhirnya kita bisa setuju seberapa pentingkah sebuah konten. Karena dari konten aja, orang itu bisa tergugah hatinya, melakukan sesuatu atau mungkin mengikuti apapun yang disampaikan oleh konten itu, kurang lebih. Nah, dan bersyukurlah, di tahun 2022 ini, kita telah hadir di sebuah era yang bernama Creators Economy. Welcome to the age of Creators Economy. Selamat datang di era Creators Economy. Mungkin teman-teman pada bingung nih, Creators Economy maksudnya apa? Apakah konten creator yang menyampaikan ilmu-ilmu soal ekonomi? Apakah konten-kontennya yang disampaikan adalah konten-konten yang berhubungan dengan keuangan segala macam? Oh, tentu tidak, teman-teman. Jadi Creators Economy ini adalah sebuah istilah yang mana zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan, pebisnis-pebisnis, retail-retail, bisnis apapun itu yang akhirnya memiliki kecenderungan untuk berkolaborasi bersama dengan creators, orang-orang yang menciptakan konten. Konten-konten yang sebelumnya saya sebutkan sebelumnya, ada konten audio mungkin, ada konten film, foto, tulisan, gambar, apapun itu. Dan bersyukurlah karena adanya di zaman ini Creators Economy, orang-orang yang menciptakan konten akhirnya bisa hidup dari apa yang mereka, karya-karya yang akhirnya mereka hasilkan. Bagaimana mereka bisa menghasilkan karya? Karena akhirnya sosial media justru mampu membuka peluang bagi kreator untuk memonetisasi karyanya. Mungkin ada orang yang suka foto-foto, akhirnya dia bisa ngejual hasil foto-fotonya di internet gitu. Mungkin ada orang-orang yang seperti Mas Aziz nih, misalnya kan sering MC segala macam. Pastinya kalau misal Mas Aziz sebagai MC bisa nge-share video-video waktu lagi nge-MC dan akhirnya di-share ke rekan-rekan yang lain di luar sana dan akhirnya bisa dipercaya menjadi MC untuk acara-acara lain gitu. Atau mungkin ada orang yang punya, sesimpel punya bisnis peternakan ikan misalnya kan, punya empang gitu, empang dipromosiin dan akhirnya
dan akhirnya bisa menciptakan monetisasi, menciptakan penghasilan baru tambahan dari sosial media, dari konten yang dia buat sebagai marketingnya dia itu, gitu kurang lebih teman-teman. Nah, pertanyaannya lagi, oke, oh ya belum pertanyaan ya, tadi pertanyaan mulu perasaan. Nah ini yang mesti teman-teman pahami nih. Sebenarnya menjadi seorang content creator itu sama aja menjadi seorang pengusaha loh teman-teman. Sebagai seorang pebisnis, kita membangun bisnis saat kita menjadi seorang content creator. Mungkin banyak orang-orang yang beranggapan enak nih jadi content creator, tinggal bikin konten viral, rame, sukses. Tidak semudah itu Ferguson. Karena gini, kalau misalnya kita lihat orang-orang yang mungkin viral dan akhirnya rame diundang TV segala macam, banyak yang akhirnya dari rekan-rekan itu yang justru banyak yang entah kemana gitu. Seperti misalnya kalau teman-teman tahu zaman dulu ada seorang yang rame banget di daerah Jawa Barat, Ade Londok kan, dia kan cukup vulgar ya, mempromosikan odading Mang Ole gitu, tapi dengan kata-kata yang kurang sopan gitu, yang mungkin awal-awalnya cukup menyita perhatian orang kan, jadi rame, heboh, diundang TV segala macam. Tapi ya yang seperti itu yang bukan kita tuju, yang ingin kita tujui, sebagaimana yang tadi juga sempat disebutkan sama Mas Sigit, kan penting banget sebelum kita berkonten, sebelum kita memperhatikan estetikanya, alangkah baiknya kita juga memperhatikan moral dan juga etika dari konten yang kita ciptakan gitu. Menjadi content creator kenapa seperti membangun bisnis? Mesti teman-teman ingat juga perusahaan sebesar Nike aja, dari buku yang pernah saya baca, mereka itu perusahaan sekarang mungkin besar banget ya, ada di seluruh dunia gitu perusahaan Nike. Tapi 10 tahun pertama Nike itu berdiri, mereka itu nggak mendapatkan penghasilan sama sekali teman-teman. Karena bikin bisnis itu tidak semudah itu memang. Tapi ya bersyukur sebagai content creator, karena memang informasi begitu cepat berkembang, jadi teman-teman mungkin di sini memang modal yang dibutuhkan adalah lebih ke skill dan kemampuan, tapi seenggaknya skill dan kemampuan itu bisa teman-teman jual kepada orang-orang yang sekiranya membutuhkan gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal bisnisnya nih content creator, ini kita bisa ngelihat langsung dari data yang saya dapatkan nih tahun 2022 udah ada 370,1 juta jiwa pengguna HP, pengguna smartphone di Indonesia. Yang mana diantaranya ada sekitar 204,7 juta pengguna internet yang ada di Indonesia. Dan orang-orang yang menggunakan sosial media di Indonesia itu ada 191,4 juta loh teman-teman. 1% aja nih, 1% itu ya 1% aja mungkin teman-teman bisa bisa raih gitu. Itu teman-teman bisa seenggaknya dengan followers yang ada bisa menghasilkan konten dan akhirnya bisa dinikmati sama mereka dan bisa dimonetisasi juga gitu sebenarnya dari apa yang teman-teman sudah bisa ciptakan sebagai konten-kontennya. Dan ini yang menarik adalah di tahun 2022 tingkatannya itu 12,6%. Padahal kalau misalnya kita mengacu ke data di tahun sebelumnya itu cuma 6,3% teman-teman. Bisa jadi di tahun-tahun selanjutnya semakin gede lagi nih. Makanya kalau misalnya zaman sekarang teman-teman masih menggunakan sosial media sebagai alat komunikasi, alangkah baiknya bisa juga diciptakan sebagai media untuk berbagi konten. Nah, mungkin masih bingung nih. Kan bikin konten kan yang bagus-bagus segala macam susah ya. Nah, ini ada fakta menarik yang nanti akan saya sampaikan juga kepada kakak-kakak sekalian, rekan-rekan sekalian juga. Nah, pertanyaannya sekarang, monetize konten. Cara apa saja yang ada untuk menghasilkan uang di sosial media? Ini kira-kira ada yang mau jawab nggak nih? Di chat atau mungkin audio, silakan loh, biar kita lebih interaktif ya teman-teman ya. Mungkin ada yang bisa bilang, gimana? Ada suara yang bisa terdengar nih. Kalau misalnya ada pengen ngomong, silakan loh. Ini open to discussion nih, buat teman-teman siapapun yang mau ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ada kira-kira? Gimana? Ada yang mau bersuara aja? Atau via chat mungkin ingin mengasih tahuin pendapatnya? Oke. Di zaman sekarang nih 2022 nih teman-teman. Sebenarnya cara yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang di sosial media itu ada banyak banget, benar-benar banyak banget. Sebenarnya kalau misalnya kita mau explore banyak banget loh. Kayak sesimpel kalau misalnya orang bikin channel YouTube itu kan bisa ada AdSense segala macam, walaupun
saya bisa akuin di tahun 2022 ini cukup sulit kalau misalnya pengen ngebangun channel YouTube gitu. Tapi di lain itu, sesimpel kalau misalnya zaman sekarang teman-teman bikin konten, yang dibutuhkan sebenarnya bukan kontennya yang mesti bagus segala macam, tapi dari sisi teman-teman sendiri. Karena pada dasarnya orang-orang yang bisa menghasilkan uang di sosial media adalah orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu. Your customers by your expertise. Orang-orang yang membayar teman-teman sebagai content creator itu adalah orang-orang yang melihat kemampuan teman-teman dari konten-konten yang dibagikan gitu. Sesimpel mungkin teman-teman suka membagikan kata-kata positif di sosial media, bikin ceramah, motivasi segala macam, itu bisa menjadi suatu hal yang sebagai ekspertis teman-teman loh. Mungkin bisa membagikan kata-kata positif dan akhirnya bisa menjadikan brandingan teman-teman sendiri dan membuat akhirnya secara secara pengetahuan dari rekan-rekan teman-teman itu bisa mempercayai teman-teman, mungkin misalnya Bapak Ahmad bisa ceramah nih, mungkin suatu saat bisa diundang untuk mengisi pengajian atau apa gitu kan, lumayan juga sebenarnya. Tapi yang jelas nggak usah khawatir sebenarnya apa yang gimana caranya untuk menghasilkan dari sosial media. Yang paling penting adalah teman-teman mesti perhatiin kira-kira apa nih expertise atau kemampuan atau keterampilan yang teman-teman miliki. Bagaimana mencarinya, nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya ya. Oke. Kalau misalnya ngomongin soal sebagai content creator itu bisa hidup atau tidak, ini ada sebuah fakta yang cukup menarik nih dari Wired Magazine. Ini adalah sebuah majalah dari Amerika Serikat, majalah lifestyle gitu. Kevin Kelly sebagai seorang senior jurnalisnya bilang, orang tuh bisa benar-benar hidup dari menjadi seorang content creator saat mereka memiliki 1.000 super fans. Jadi 1.000 orang yang loyal untuk mensupport content creator-nya itu, otomatis orang yang menjadi content creator-nya akan bisa hidup secara sejahtera gitu, kurang lebih. Kayak sesimpel kalau misalnya teman-teman punya orang yang percaya sama teman-teman ya. Jadi di sini sebagai content creator, selain expertise, yang paling penting adalah membangun kepercayaan juga. Saat ada 1.000 orang yang percaya sama kontennya teman-teman, itu bisa menjadi sebuah modal bagi teman-teman untuk lebih memberikan manfaat lagi pastinya kepada orang-orang secara luas, dan pastinya bisa mendapatkan penghidupan dari karir sebagai seorang content creator. Tapi yang cukup menarik lagi adalah mungkin cukup nggak bisa dibedain nih antara content creator sama influencer. Kira-kira teman-teman di sini pada familiar nggak sih sama istilah content creator ataupun influencer? Sama nggak nih kira-kira content creator atau influencer? Ada yang mau volunteer? Ada yang mau ngobrol mungkin? Silakan buat teman-teman mungkin yang mau menjawab pertanyaan dari Kak Abjan untuk memeriahkan tentunya, Kak. Iya. Kalau misalnya pengen ikutan ngobrol-ngobrol, silakan. Nggak apa-apa loh. Kita sama-sama belajar loh, teman-teman. Nanti dapat hadiah spesial dari MC kalau nggak salah. Dari Mas Aziz. Kalau misalnya ikut ngobrol. Nggak apa-apa. Pokoknya di sini kita tidak ada yang salah. Pokoknya kita sama-sama belajar. Nggak apa-apa. Kalau misalnya jawabannya mungkin dirasa kurang tepat atau malu-malu. Tapi kalau misalnya masih mau menyimak dulu, tidak apa-apa. Tidak usah dipaksa. Jadi content creator sama influencer jelas beda ya teman-teman ya. Zaman sekarang itu memang banyak banget istilah-istilah influencer. Dan influencer itu adalah orang-orang yang memang dari awal sudah memiliki masa. Entah itu mungkin mereka adalah seniman, entah itu mungkin mereka adalah aktor, aktris, atau mungkin orang yang menjadi penulis, atau ya intinya adalah orang-orang yang mampu memberikan pengaruh dari kehadirannya gitu. Dan emang kebanyakan ya mungkin tokoh politisi, apapun itu. Tapi di sini kita melihat suatu peluang lagi. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Terima kasih Kakak Rizik Amanullah. Content creator adalah orang-orang yang terkenal lewat karya, sedangkan influencer orang terkenal yang berkarya. Oke, bisa diartikan seperti itu juga sebenarnya. Tapi hal yang mungkin kita bisa syukuri adalah content creator itu nggak mesti terkenal, teman-teman. Banyak orang-orang yang menjadi content creator ya karena mereka ingin menjadi content creator. Kalau misalnya mikir content creator itu harus terkenal, ya nggak mulai-mulai jadi content creator kita gitu. Ada satu fakta yang cukup menarik, ini sebenarnya saya gatel banget sih pengen ngasih tahuin faktanya, tapi masih ada di slide-slide selanjutnya nih. Ini trigger dulu ya, jadi nggak usah berpikiran kalau misalnya pengen jadi content creator itu harus terkenal, harus punya followers,
Sesimpel followers cuma 85 itu teman-teman bisa jadi content creator. Itu saya bisa pastiin. Karena di sini kita menciptakan konten. Nah, fakta yang menarik kalau misalnya ingin memulai karir sebagai content creator, terutama di tahun 2022 ini adalah, jadi kalau misalnya ngomongin soal influencer, orang-orang yang memiliki pengaruh, pasti kita bisa melihat secara kasat mata orang-orang ini dari followers yang mereka miliki kan. Orang-orang yang punya jutaan followers, itu disebut sebagai mega influencer. Yang 500.000 sampai 1 juta makro. Yang 50.000 sampai 500.000 mid, pertengahan, mid tier. Yang 10.000 sampai 5.000 itu micro. Dan yang 1.000 sampai 10.000 itu juga ada istilahnya yaitu nano. Nah, teman-teman kalau misalnya emang pengen serius berkarir jadi content creator, ciptain aja konten terus pokoknya, dan paling enggak tujuin ke posisi di nano influencer. Karena saya pribadi pun juga followers Instagram masih 4.000 teman-teman. Bukan yang tipikal kayak Atta Halilintar yang jutaan ya. Makanya saya bilang di awal masih banyak orang-orang yang lebih pintar dan lebih hebat dari saya pastinya. Ini cuma trigger untuk teman-teman, untuk membuka wawasan kita sama-sama. Kalau misalnya ternyata karir seperti ini tuh bisa banget dilakuin oleh siapapun gitu. Nah, kita lanjut dulu. Yang cukup menarik nih, 2022 zaman itu berubah cepat sekali loh teman-teman. Orang mungkin dulu gampang banget kalau misalnya influencer bikin konten dan akhirnya bisa mempengaruhi orang banyak. Tapi 2022 tuh skemanya udah berubah teman-teman. Nih, ini fakta dari Association of National Advertisers US, Amerika. Jadi intinya adalah 92% dari penelitian yang mereka lakukan, orang-orang itu justru lebih percaya sama influencer, sama orang-orang yang memiliki followers yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang sudah memiliki ratusan ribu bahkan jutaan followers. Karena mereka itu udah paham, oh mereka mah cuman ngepost beginian karena dibayar sama brand gitu. Jadi kayak susah kalau misalnya brand pun pengen mengiklan di influencer dengan followers yang tinggi gitu. Bahkan ada penelitian juga yang bilang hanya 4% yang akhirnya dari orang-orang itu percaya sama apa yang disebutkan oleh influencer besar terkait brand yang mereka sampaikan. Dan 82% banyak consumers yang akhirnya ingin melakukan pembelian terhadap konten yang direkomendasikan oleh influencer dengan followers yang masih sedikit gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ini bisa kita lihat di fakta yang keempat nih. Sekitar 22,2 kali conversation, percakapan yang lebih personal terjadi antara followers dengan micro influencer alias influencer yang masih kecil followersnya dibandingkan kalau misalnya percakapan yang terjadi antara para followers dengan influencer dengan followers yang lebih besar gitu jumlahnya, apa namanya influencernya. Sesimpel gini deh teman-teman, pernah nggak sih ada temen mungkin lagi iseng-iseng main sosial media ya, lagi lihat Instagram, lihat IG story, tahu-tahu ada temen yang makan gorengan enak banget gitu, makan tempe mendoan misalnya, aduh gurih kan, asin, siang lagi lapar misalnya, terus tahu-tahu temennya 500 atau mungkin cuma berapa gitu, itu teman kalian, temannya kakak-kakak sekalian nih, dan otomatis pasti ngerasanya lebih relate gitu, lebih nggak berjarak kan. Kalau misalnya selebriti dengan followers yang banyak kan berjarak banget kan, karena mereka lebih relate gitu, lebih apa ya, lebih sejajar, rasa oh ini teman-teman saya nih, teman aku nih. Itu justru hal yang akhirnya menciptakan sebuah trust dari apa yang disampaikan, dari konten yang disampaikan oleh sang kreator kepada orang-orang yang melihat dan menikmati kontennya teman-teman. Jadi di sini nggak ada alasan kalau teman-teman ngerasa kayak aku mah kontennya nggak ada yang nonton, ini mah followersnya cuma segini, segitu, segala macam. Nggak masalah. Ini adalah sebuah fakta yang mungkin bisa bikin, ini kalau misalnya artikel-artikel online heboh kan, mencengangkan, ternyata menjadi content creator tidak membutuhkan jutaan followers gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalnya emang pengen berkarir sebagai content creator atau pengen menciptain konten, nggak ada salahnya mau berapapun followersnya, just do it. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Oke.
Bagaimana caranya biar kita bisa menciptakan sebuah konten? Ini mungkin hal-hal yang bisa digunakan bagi teman-teman untuk menggali konten apa yang ingin dihadirkan ya. Seperti misalnya masalah apa yang mau kita bantu selesaikan. Karena kan kita pengen konten kita juga memberikan kontribusi pada masyarakat kan. Nggak cuma sekedar pamer harta misalnya. Yang pamer harta malah kena masalah jadi ribet gitu. Jadi ya konten-konten yang disampaikan ya harus bisa memberikan manfaat bagi orang lah. Masalah apa yang mau kita bantu selesaikan. Mungkin banyak orang yang pengen datang ke, misalnya tadi ada yang absen dari mana nih? Ada yang dari Cirebon nih, ada Khidir dari Cirebon misalnya. Ada orang-orang yang pengen ke Cirebon tapi bingung, ke Cirebon tuh enaknya ngapain ya? Nah, mungkin bisa di-sharing tuh. Di Cirebon tuh ada ini, ada itu, segala macam dengan konten-konten yang menarik gitu. Ini misalnya ada Kak Amelia Isma dari Magetan Jatim, mungkin bisa di-share. Di Magetan Jatim tuh ada makanan-makanan apa yang enak yang bisa mungkin dinikmatin sama orang-orang yang berkunjung ke sana gitu. Sesimpel itu. Terus bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap masalah tersebut? Mungkin kalau misalnya memang suka nulis, bisa bikin dari kontennya. Kalau misalnya suka cerita, mungkin bisa bikin video atau mungkin podcast. Karena kita balik lagi ke apa yang kita suka gitu. Pertanyaan yang paling bawah kan. Terus di mana posisi kita saat ini? Mengacu juga kepada kepada siapa konten yang pengen kita bagikan, entah itu mungkin tentang usia, atau mungkin teman-teman masih sekolah atau kuliah atau kerja, itu juga mesti menjadi acuan juga. Dan yang paling penting juga kita mesti paham apa yang jadi kekuatan dan kelemahan kita. Kalau misalnya kita tahu, oh kekuatan saya ternyata di bidang public speaking, ya udah deh kita bikin konten ngobrol-ngobrol atau mungkin cerita-cerita di video. Dan tapi kelemahannya nih, saya nggak bisa ngedit video nih, saya nggak bisa ngambil video bagus segala macam. Nah itu bisa dipelajari. Zaman sekarang kan banyak banget ilmu-ilmu bertebaran di luar sana nih teman-teman. Sayang banget kalau misalnya teman-teman nggak explore gitu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau ngomongin soal ide kan banyak banget ya sebenarnya. Dan ini nggak ada batasnya. Travel, beauty, sport, health, psikologi, entertainment, hiburan, komedi, motivation, teh. Teh itu kayak ngebahas gadget misalnya, game bahkan, investasi, karir, education, self-improvement, cooking, masak-masak, atau mungkin kuliner, hidden gems. Hidden gems kan istilahnya kayak orang-orang belum pada tahu, tapi kita ngasih tahuin nih. Nah itu kemungkinan viralnya juga gede tuh kalau misalnya emang benar-benar bagus tempatnya. Fitness, ngajarin orang martial arts, ngajarin orang bela diri, marriage, pernikahan. Banyak banget orang-orang di luar sana kan pasti membutuhkan nasihat pernikahan. Mungkin teman-teman sering menjadi tempat curhat teman-temannya yang lain gitu soal pernikahan. Akhirnya bisa menyimpulkan, oh ternyata kalau misalnya si A sama si B masalahnya begini, ternyata solusinya seperti ini gitu. Itu mungkin bisa menjadi konten juga. Decoration, yang suka dekor bisa. Life hack, solusi-solusi. Sesimpel kayak, bahkan life hack itu bisa diakalin. Kalau misalnya teman-teman tahu di TikTok itu ada namanya Kabilem. Jadi itu sesimpel ngeliatin orang-orang bikin konten life hack, tapi kayak dicengin gitu. Dicengin kayak life hack kan kadang-kadang susah tuh bikin prakaryanya. Sama si Kabilem cuma dibikin ternyata gampang. Dan itu jadi viral juga bisa tuh dengan kreativitasnya. Dance, musik, berita, fakta unik, fotografi, videografi, storytelling, cerita-cerita segala macam. Politik mungkin bahas juga bisa. Asal jangan provokasi ya. Ribet nih kalau misalnya politik diprovokasi segala macam. Baby and Kids, gimana cara ngajarin anak biar pintar, biar nurut segala macam, itu banyak banget juga. Ngebahas soal superhero, nih film-film banyak soal superhero juga kan. Otomotif mungkin, gimana caranya ngirit bensin kalau misalnya jalan dari A ke B, itu bisa juga pasti. Pokoknya konten itu gak ada habisnya teman-teman. Ini bahkan untuk slide ini aja, ini saya ngerasa kayak, ini kayaknya masih ada lagi, karena nggak ada habisnya gitu. Bahkan sebenarnya saya punya ide, tapi belum pernah kesampaian. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyobain, nggak apa-apa. Ini belum pernah ada yang bikin, tapi saya rasa bakal ramai banget. Ini terserah kalau misalnya teman-teman mau bikin ya. Review masjid. Saya pengen banget bikin kayak gitu. Wah, boleh tuh ya Kak Abdan ya. Bisa banget sama teman-teman yang ada di sini tentunya. Bisa banget. Sesimpel misalnya di daerah Magetan ada masjid yang bagus, dan akhirnya ayo kemudian banyak khasnya gitu ya Kak Abdan. Itu paling nggak kan seenggaknya kita mengapresiasi ternyata bangunan-bangunan keagamaan di Indonesia, terutama untuk tempat sholat segala macam udah nyaman, dan yang mengundang orang-orang biar yang jarang ke masjid jadi semangat ke masjid juga gitu Kak. Gitu kan. Jadi kemudian dikemasnya seperti a day in my life gitu-gitu ya, jadi ringan gitu loh Kak Abdan. Ya benar, tapi ya niatnya jangan riak pengen ibadah ya. Niatnya emang pengen sharing, ternyata ada tempat bagus nih, ternyata masjid udah bagus gitu. Jangan sampai kayak subhanallah Kak Abdan ternyata rajin sekali ibadah. Nah itu yang biasanya akhirnya bikin kayak aduh
niatnya jadi salah nih potnya nih kan, jadi dia nggak bagus ya. Gitu. Pengen bikin kayak gitu, cuman ya mungkin teman-teman mau bikin silakan, itu ide yang brilian banget karena saya ngerasa di Indonesia belum ada. Itu bagus sih. Kita mengapresiasi bangunan ibadah masjid gitu. Nah, tapi yang paling penting gini, ini mungkin PR untuk saya pribadi ya, karena saya akuin jujur konten saya tuh masih banyak banget yang beragam. Kadang-kadang bikin review film, kadang-kadang review kuliner, kadang-kadang review tempat-tempat wisata misalnya. Tapi itu justru hal yang nggak boleh ditiru teman-teman. Itu adalah hal yang salah sebenarnya kalau misalnya saya bisa mengakui dosa saya untuk berkonten ya. Karena yang paling benar adalah fokus ke niche audience. Fokus pada niche audience tertentu. Jadi niche itu adalah ceruk topik tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebahas soal motivasi ilmu agama Islam misalnya, ya fokus di situ. Jangan tahu-tahu ngebahas gosip, kan jadi nggak bagus kan. Audiens yang awalnya dengerin ilmu agama Islam tahu-tahu dapat konten gosip, jadi berabe ntar gitu. Yang awalnya mungkin emang fokus ngebahas soal makan, mending fokus di makan terus. Tapi karena melihat makanan ini banyak banget yang bikin ya, ini teman-teman punya PR lagi sih, pasti nyari lagi yang lebih ceruk lagi gitu dari makanan. Misalnya apa nih yang rame, ngebahas soal nasi uduk tiap tempat makan pecel misalnya, tapi kita bukan ngebahas pecelnya, ngebahas nasi uduknya gitu. Mungkin bisa dibikin lebih kerucut lagi gitu. Itu justru lebih potensial untuk rame dibandingin kalau misalnya kontennya terlalu beragam gitu. Dan ini saya akuin saya masih belajar sih untuk bidang ini, karena saya masih berdosa banyak banget konten-konten yang beragam-ragam gitu. Karena pada akhirnya brand-brand kalau misalnya pengen mengendorse gitu kan istilahnya, mereka itu akan lebih nge-approach konten-konten creator yang emang sesuai sama brand yang mereka miliki gitu. Ibarat kata, kalau misalnya brand restoran, pasti bakal mencari konten creator yang emang suka ngebahas makanan. Kalau misalnya konten creator yang kalau misalnya ada konten creator yang suka bahas hidup sehat, tahu-tahu dikasih makanan-makanan yang tidak sehat, kan nggak mungkin kan gitu. Oke. Dan ini pun juga sebenarnya bisa dipilih platformnya bisa Discord. Discord ini salah satu aplikasi untuk mencari community, sebenarnya bagus banget kalau misalnya pengen membesarkan komunitas. Ada TikTok juga, ada Netflix juga. Netflix itu sebenarnya juga bisa dibilang platform untuk bikin konten, karena film kan salah satu konten juga kan, walaupun pasti butuh modal juga. Spotify mungkin bikin podcast segala macam, ngobrol-ngobrol. YouTube juga bisa gitu. Dan ini paling penting kalau misalnya teman-teman pilih yang paling disuka dan kuasai. Oke, kita lanjut dulu ya, langsung ya. Ini kalau misalnya azan kita berhenti dulu ya berarti ya Mas Aziz ya? Iya Kak. Di daerah saya bentar lagi azan nih soalnya nih. Udah ada tanda-tanda mau azan soalnya. Oke. Apa mungkin lanjut aja, karena ini kan yang menyaksikan seluruh Indonesia, jadi azannya masing-masing. Kalau nungguin satu-satu nanti nggak kelar waktunya. Bener ya. Yaudah. Ini kita percepat kalau gitu. Nah, tapi saya sangat menyarankan teman-teman kalau misalnya emang pengen bikin konten, memulai konten dari short video alias video pendek. Nggak usah mikirin bikin channel YouTube. Kalau pengen bikin nggak apa-apa, tapi ya PR-nya berat banget teman-teman. Saya akuin aja ya. Apalagi 2022 udah banyak banget orang-orang yang paham ternyata YouTube ada AdSense-nya gitu. Kenapa short video konten itu adalah hal yang sangat menarik di tahun 2022? Ini ada survei lagi dari HubSpot Marketing. Jadi format short video pendek itu memiliki return on investment dari semua sosial media marketing strategi. Jadi pebisnis justru mendapatkan balik modal dari promo iklannya via short video itu justru lebih gede dibandingin kalau misalnya mereka mengiklan di di platform-platform yang mainstream gitu. Kemudian kalau misalnya kita ngeliat Instagram, ternyata Instagram yang sudah disebutkan juga sama orang Instagramnya, sama bos Instagramnya, yaitu Adam Mosseri, Mas Adam nih. Mas Adamnya bukan Mas Adam Inul ya, tapi ya beda nih. Jadi Mas Adam Mosseri bilang, Instagram itu bukan aplikasi untuk membagi foto-foto lagi. Justru perusahaan ini pengen pengen mensupport orang-orang yang menciptakan konten video justru. Kenapa Instagram pengen bikin platformnya menjadi konten untuk nge-share video? Karena Instagram itu mulai insecure, udah mulai ngerasa takut sama kehadiran TikTok.
Nah ini teman-teman pada tahu nih pasti nih, TikTok lagi rame banget emang. Karena memang pada dasarnya TikTok itu sangat friendly sama para kreatornya. TikTok itu memiliki engagement rates yang sangat tinggi untuk konten dihasilkan oleh para kreatornya. Jadi berkata kalau misalnya saya bikin konten di TikTok sama konten di Instagram, kontennya sama, justru yang ngelihat konten saya itu jauh lebih banyak rentangnya dibandingin sama yang di Instagram. Karena dari TikToknya itu sendiri, mereka itu benar-benar mensupport konten-konten yang emang dirasa bermanfaat dan bagus gitu untuk di-share ke orang-orang yang lain secara langsung. Jadi saya kalau misalnya teman-teman pengen memulai konten creator, memulai karir sebagai konten creator, coba untuk bikin konten di TikTok gitu. Karena lebih mudah gitu justru ya. Sebenarnya platform apa aja boleh sih, tapi kalau misalnya pengen lebih mudah untuk untuk kenceng, mungkin bisa di TikTok gitu. Nah, untuk bikin kontennya kayak gimana sih sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman perhatiin, pola orang bikin konten itu sama aja teman-teman. Ada rumusnya ya sebenarnya ya. Ini sebenarnya rumus yang sama seperti strategi marketing, yaitu AIDA. Jadi orang kalau misalnya bikin konten itu, ini rumus yang cukup menarik sebenarnya. AIDA, attention, interest, desire, dan action. Jadi di awal pas lagi bikin konten, misalnya short video, di awal tuh pastiin ada hal yang bikin orang-orang jadi ngerasa tertarik untuk nontonin konten ini gitu. Entah itu mungkin dalam bisa bentuk pertanyaan atau hal yang menarik gitu. Atau mungkin sesimpel kalau misalnya konten-konten short video zaman sekarang kan banyak banget yang dikit tuh gitu. Itu sebenarnya attention juga. Biar orang-orang pada ngeh, oh ternyata ini kontennya bakal lucu nih, jadi tungguin sampai habis kan gitu. Nah, attention itu penting. Misalnya review masjid yang kita bikin ya. Wah ternyata di Magetan ada review, ada masjid yang gede banget, misalnya gitu. Sesimpel kayak gitu aja. Gak nyangka ternyata di Magetan ada, ya clickbait sih jatuhnya, mirip-mirip clickbait lah, mirip-mirip kayak mencengangkan, tapi ya kita kemas lebih rapi lah gitu. Attention, pokoknya di awal mesti ada attention. Dan di 2/4 video, teman-teman harus menghadirkan hal yang menarik dari video yang teman-teman hadirkan. Misalnya ngomong soal makanan. Oh ternyata di Magetan ada kuliner A misalnya. Kuliner A ini rame banget loh dinikmati sama warga sekitar, bla 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 bla. Karena kita masuk ke desire nih. Kita menciptakan dari ketertarikan, kita menciptakan keinginan. Dari ketertarikan awalnya cuma tertarik doang, akhirnya jadi memiliki keinginan untuk mencicipi secara langsung. Jadi setelah kita bilang ternyata orang-orang di sini pada makan kuliner A di Magetan loh, karena di sini menggunakan bahan-bahan berkualitas dan rasanya sangat ramah di lidah. Rasanya tuh mungkin bisa dibikin dia nggak terlalu ngejual kayak, wah ini rasanya enak banget sih. Aku sampai pengen salim sama yang masak misalnya gitu. Jadi lebih menarik kan, orang-orang jadi mikir, wah gila ini kreatornya aja sampai pengen salim nih sama yang masak. Emang seenak itu ya? Kan jadi penasaran. Jadi desire gitu ya. Jadi kayak wah pengen nyobain juga gitu. Dan akhirnya di akhir baru kita kasih action. Kalau misalnya pengen beli langsung aja datang ke sini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, banyak konten-konten short video yang akhirnya mereka merekomendasikan suatu tempat makan, suatu barang segala macam, tapi baru dikasih tauin tempat makannya atau barangnya itu di akhir. Ini juga mesti diperhatiin juga ya. Jadi kalau misalnya konten short video itu, ini nggak ada di slide sih, tapi seenggaknya bisa menjadi tambahan. Ada namanya itu audience retention. Audience retention itu secara gampangnya adalah berapa lama orang bisa fokus untuk mantengin, untuk memperhatikan konten yang teman-teman bikin gitu. Nah biasanya platform apapun, entah itu TikTok, YouTube, ataupun Instagram, kalau misalnya kita bikin video, kalau seandainya ternyata kita bikin video misalnya 30 detik, tapi ternyata 5 detik awal aja orang-orang udah pada cabut, orang-orang udah pada konten apa sih, males nontonnya gitu. Itu justru bisa bikin algoritma, jadi algoritmanya itu adalah sistem dari sosial medianya itu tidak mensupport konten kita gitu. Nah makanya emang penting banget, kayak sesimpel kita kasih tauin informasi paling penting justru di akhir, biar orang-orang tuh benar-benar mantengin dari awal sampai habis konten yang kita hadirkan gitu teman-teman. Oke. Jadi ya ini mungkin bisa dipraktekin juga ya AIDA ya. Attention, interest, desire, action. Kita masuk ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini kita bakal mulai belajar dari study case. Ini dari konten-konten yang saya buat ya. Jadi kalau misalnya
Oke, bentar ya, siap-siap ya. Oke. Balik lagi. Bentar. Oke, buat teman-teman juga tentunya bisa aktif ya Kak ya. Boleh saling Siap share ya? gitu kan Kak. Are you ready? Yeah. Ini sumbernya so asik banget nih. Oke, ini saya review tempat makan nasi Padang. Gini teman-teman, mungkin ini tips pribadi ya. Kalau misalnya pengen start, aduh ini menarik banget. Jadi saya pribadi itu sebenarnya kenapa akhirnya jadi content creator, bener-bener ngedalemin. Ya pasti banyak orang-orang yang siapapun pasti ada aja yang suka jajan, suka tahu-tahu belanja ini, belanja itu. Dan saya ngerasa kayak sayang deh kalau misalnya cuma ngeluarin duit buat kita konsumsi doang. Kenapa nggak sekalian kita bikin kontennya gitu kan? Ya at least bisa ngasih tahuin ternyata tempat makan atau mungkin barang yang kita pakai ini menarik dan bisa kita pergunakan dengan baik gitu. Nah ini saya ngerekomendasiin tempat makan nasi Padang yang emang langganan saya pribadi nih. Oke siap ya? Siap. Wah ini belum ada yang ngechat nih. Di-chat dulu dong, siap gitu. Iya, biar rame dong. Ramekan dong teman-teman. Takutnya pada nggak ngeliat lagi dari tadi ngomong nggak ada yang respon. Oke, siap ya. Oke, ini udah siap. Kalau gitu ini dia. Siapa yang kalau ke tempat makan nasi Padang ngincer lauk dendeng balado? Tentu saja saya dong. Apalagi kalau sambalnya meleleh-meleleh gini. Gue bisa bilang ini merupakan salah satu warung nasi Padang yang nyediain dendeng balado terenak sekota Depok. Selain dendeng balado, pastinya ada lauk lainnya juga. Tapi kalau makan di sini, gue biasanya minta tambahan keripik kentang yang disirami cabai merah. Saking gurihnya, lo cuma makan dagingnya sepotong ditambahin cabai merahnya dikit aja. Terus disuapin pakai nasi, rasanya udah nikmat banget kan. Apalagi kalau makannya langsung seraus. Buat yang kepo, ini tempatnya ada di Sukmajaya Depok. Namanya Padang Jaya. Rekomendasi spesial dari Abdul Khair. Ya, itu kurang lebih teman-teman. Keren. Masih belajar saya. Oke, teman-teman di sini saya lihat banyak banget dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya tahu rasanya kalau misalnya dari daerah bukan ibu kota ngelihat konten-konten dan cara ngomong orang ibu kota. Karena jujur aja, saya SD di Kalimantan teman-teman. Saya SD di Kalimantan dan tahu-tahu SMP, SMA masuk pesantren di Jakarta. Jujur agak kesel gitu kalau misalnya ngeliatin orang-orang ngomong lo gue segala macam kayak so asik banget gitu kan. tapi ya kalau misalnya emang pribadi saya kenapa akhirnya ngomong lo gue segala macam karena emang target market saya ya orang-orang Depok juga kan ujung-ujungnya kan. Kalau misalnya ngomongnya aku kamu takutnya terlalu dianggap akrab jadi baper kan yang enak gitu. Jadi disesuaikan dengan gaya bahasanya. Dan ini pun saya juga mengencourage teman-teman dari daerah manapun. Ini ada Kak Iga dari Aceh, ada Mas Aziz dari Jawa Tengah juga segala macam. Gunakan ciri khas daerah masing-masing teman-teman. Karena itu justru menjadi keunikan loh. Nggak perlu maksain kayak mesti ngomong lo gue segala macam. Jangan. Kan kalau misalnya ciri khasnya itu hilang, jadi nggak menarik justru. Itu justru menjadi value yang menarik kalau misalnya tetap menggunakan mungkin bahasa Jawa atau Aceh sekalipun. Justru malah bisa meningkatkan kedekatan teman-teman ke followersnya gitu. Jadi nggak usah terlalu ngerasa kayak dia mah enak orang Jakarta jadi gampang kalau bikin konten. Enggak, justru kita yang orang Jakarta kadang-kadang ngerasa ngiri juga orang-orang daerah banyak punya ciri khas yang unik-unik gitu, yang sebenarnya bagus banget kalau misalnya bisa digali dan dikembangin lagi gitu teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat dari video yang tadi, seperti yang tadi udah saya bilang ya, awalnya attention-nya mencari pengalihan gitu kan saya nanya tuh siapa yang kalau misalnya makan nasi goreng nasi Padang suka dendeng balado. Nah itu mengikat orang-orang yang emang suka makan dendeng balado misalnya seperti itu dan ngasih tahu ternyata menunya ada ini segala macam dan rasanya ternyata enak. Ya sesimpel itu sebenarnya teman-teman gitu. Nah kalau misalnya udah bikin konten, ada baiknya misalnya konten makanan ya, ada baiknya teman-teman juga bersilaturahmi sama orang yang sudah sudah datang udah mengizinkan teman-teman bikin konten. Ini ada Kak Ipul katanya mau ke masjid. Oh ya nggak apa-apa. Mudahan berkah selalu ya Kak Ipul ya. Nah, amin. Oke, ini katanya juga ajakin kita Bang makan-makan boleh ntar kalau ada waktu ada rezeki kita makan-makan. Jadi konten itu kalau misalnya teman-teman
udah bikin konten di suatu tempat misalnya, mungkin teman-teman bisa ngonsepin, ini cara saya sih, mungkin bisa diikutin juga, walaupun mungkin cukup oportunis, tapi saya akuin ini juga bisa dilakuin juga karena tidak merugikan siapapun sebenarnya. Jadi setelah saya mempromosikan konten tempat makan nasi Padang yang sebelumnya sudah saya review, ternyata ibu-ibunya ngerasa kok toko jadi cepat habis gitu, cepat tutup. Nah, ya udah, akhirnya kita bikin konten semacam testimoni lah ibarat kata gitu. Kurang lebih kayak gini. Halo, gue Abdan, dan lo gak bakal pernah tahu betapa impactfulnya konten yang lo bikin di sosial media. Gara-gara kemarin Abdan bikin review makanan di sini, besoknya kita tutup cepat, soalnya makanannya jadi cepat habis. Sukses ya, Dan. Makasih ya. Bukan semata jadi viral atau dapetin cuan. Justru sebagai konten kreator, hal yang bikin hati gue paling bahagia adalah saat konten yang gue hadirkan bisa menghibur, bermanfaat, dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sebenarnya bukan dan ini sebenarnya bukan konten cuman sekedar sharing hasilnya seperti apa ya teman-teman. Ini ada satu tips juga kalau misalnya teman-teman pengen start untuk berkonten, daripada cuma sekedar ngonten, coba cari di luar sana banyak banget perusahaan-perusahaan yang bikin lomba konten creator. Dan ini salah satu yang saya submit, tapi nggak tahu sih menang apa enggak ya, wallahu alam lah. Gitu, jadi ya nothing tulus. Tapi seenggaknya orang-orang pada tahu, oh ternyata Abdan bikin konten, impact-nya segini loh gitu. Kan jadi branding diri kita juga, siapa tahu ntar ke depannya kita mau bantuin orang juga, kita pengen kontribusi juga, kita pengen kolaborasi sama banyak pihak, ya seenggaknya kita bisa share ternyata berhasil loh gitu. Jadi salah satu portofolio juga aja teman-teman, sebenarnya seperti itu. Dan yang paling penting, kalau misalnya ngomongin soal kuliner nih, kenapa saya benar-benar selalu bilang dimanapun teman-teman berada tetap menggunakan identitas teman-teman di daerah masing-masing, karena keunikan itu penting. Ini salah satu makanan yang cukup unik yang akhirnya saya review dan responnya juga cukup positif. Ini kita lihat ya, ini salah satu contoh aja ya. Oke. Bayangin Coca-Cola dijadiin bumbu nasi goreng. Gimana rasanya coba? Gue bisa bilang ini tuh salah satu nasi goreng yang paling epic yang pernah gue makan. Proses masaknya pun sebenarnya sama aja kayak nasi goreng ngaba. Bedanya, kalau satu ini nggak dipakein kecap, tapi pakai Coca-Cola. Awalnya sih jujur gue cukup sekali. Ternyata rasanya asik cuy. Rasa manis dari Coca-Colanya justru ngasih taste yang gurihnya beda dan unik yang nggak bakal lo temuin dari nasi goreng biasa yang pakai kecap manis. Selain itu, di sini juga jadi jagoan adalah nasi goreng truffle. Yang aroma truffle-nya itu bener-bener menggoda cuy. Ini aja pas gue lagi ngedit videonya masih ternyanyi yang wanginya. Yang udah ngiler langsung aja melipir ke nasi goreng dan lemak Tole Iskandar Depok. Rekomendasi spesial dari Abdan Al-Khair. Ya, lebih seperti itu. Sebenarnya formula sama teman-teman. Itu penting loh. Bisa menjadi sebuah lagu motivasi bagi teman-teman. Kita saksikan bersama. Udahlah, jangan mau jadi apa ya udahlah. Biarkan kita bebas, mimpi tanpa batas, nikmati indahnya dunia. Coba kalau hidup terus merasa insecure, padahal lebih indah kalau selalu bersyukur. Menikmati realita dunia fana yang penuh warna. Pria atau wanita, kita semua berhak punya hidup yang mempesona. Buka mata dan sadari bahwa serimu hanya sesaat. Overthinking tiap hari gak bakal pernah ngasih manfaat. Berdoakan kamu selalu bahagia dunia akhirat. Mari bernyanyi with Azka and me, Abdan Al-Khairat. Ya udahlah. Jadi apa ya udahlah. Ya udahlah. Kita bebas, mimpi tanpa batas, nikmati indahnya dunia. One more time, buka mata dan sadari bahwa serimu hanya sesaat. Overthinking tiap hari gak bakal pernah ngasih manfaat. Berdoakan kamu selalu bahagia dunia akhirat. Mari bernyanyi with Azka and me, Abdan Al-Khairat. Oke, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Keren. Jadi intinya konten creator itu bisa dibilang pekerjaan yang sangat berat karena dunia terus berkembang. Jadi pesan saya untuk kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian, sambil menutup presentasi saya sore hari ini, pesannya adalah never stop learning because life never stops teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup nggak pernah berhenti memberikan pelajaran kepada kita. Kalau lebih seperti itu,
Maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Abdan, gila keren banget ya, masih muda, kemudian sangat menginspirasi, jelas kontennya dan menarik sekali seperti itu. Semoga dengan paparan yang diberikan oleh Kak Abdan ini bisa membangkitkan gitu kan ya semangat, kemudian motivasi teman-teman yang mengikuti webinar kali ini untuk bisa paling tidak konsisten membuat konten-konten dan konsisten menjadi kreator. Memang persaingan sangat berat ya Kak Abdan ya, apalagi di zaman sosial media dan teknologi yang sangat luar biasa kali ini. Setuju nggak Kak Abdan? Ya, oke. Nah, tadi paparan yang sudah diberikan sama Kak Abdan kayaknya sudah gamblang, jelas ya. Sekarang waktunya kita buka sesi tanya jawab. Namun sebelum Aziz buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya, Aziz juga ingin mengingatkan untuk teman-teman semuanya bahwa acara siang hari ini sore ya, ini udah masuk sore. Itu juga ada giveaway buat teman-teman semuanya. Silakan kalau maunya teman-teman ingin mendapatkan giveaway-nya. Giveaway-nya itu adalah ada 2 t-shirt dari PKPAI, Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bakal dibagi sama teman-teman. Caranya gimana? Caranya sangat gampang sekali. Teman-teman nanti bisa capture ya, apapun itu kegiatan hari ini atau Gebyar Imanif Series ketiga dengan tema Creative Content Creator ini, kemudian teman-teman bisa upload di sosial medianya teman-teman masing-masing, kemudian jangan sampai lupa di-tag di IG-nya PKPAI di @pkpai.kemenak ya. Nanti pengumumannya bakal diumumin di Instagramnya PKPAI. Oke, sekarang waktunya untuk kita buka pertanyaan ya Kak Abdan ya. Siap nih Kak Abdan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke. Jangan susah-susah ya. Nggak apa-apa. Jangan pertanyaannya tentang kimia ya. Beda kelas. Oke. Kayaknya ini ada yang mau tanya nih. Wow, banyak banget nih. Ada Aira. Kemudian ada Iga dari Aceh, ada Magelang, terusan ada siapa lagi? Kita cek-cek terlebih dahulu. Ya. Oke deh, kita langsung aja kali ya Kak Abdan ya. Kita siap. terlebih dahulu boleh kali tempat dipersilahkan. Passwordnya, udah kayak kuis zaman dulu kan, passwordnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagus. Itu password yang paling benar itu. Oke ya, passwordnya PKPAI luar biasa. Ini Rp5 Terima kasih banyak atas kesempatannya Bang Abdan dimanapun berada, Kak Aziz yang sudah mandu kegiatan ini, terima kasih banyak. Bang Abdan dimanapun berada, emang Bang Abdan ada 12? Kan nggak tahu di mana. Iya. Jangan-jangan saya di rumah saya loh. Iya, betul, saya di rumah Anda loh. Nah, dalam kulkas loh. Pertanyaannya simple aja, Kak Abdan dimanapun berada ini, Iga kan di Aceh nih, sedangkan di Aceh kategorinya, maaf kata nih bahasanya, TikTok itu masih dianggap sebagai sesuatu yang negatif banget nih. Masih istilahnya belum familiar, kemudian masih terkesan bahwa TikTok itu masih negatif gitu. Ini gimana sih solusinya yang bisa Kak Abdan kasih tahu untuk Iga? Gimana caranya biar Iga percaya diri aja nih? Atau Iga lanjut aja gitu, nggak usah dengerin orang-orang tentang bahwa ternyata sosial media TikTok yang dianggap negatif itu ya kita anggapnya kan positif, tapi gimana caranya nggak peduli sama omongan orang, karena biasanya Iga masih cukup minder, cukup takut, cukup merasa kayak waduh kalau buat videonya gini takut orang lain mikirnya nih negatif banget loh, narsis, sok keren gitu. Jadi gimana caranya ngilangin drama king gitu. Iya. Itu aja sih Kak Abdan pertanyaannya. Terima kasih banyak, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Kak Iga. Terima kasih Kak Iga atas pertanyaannya luar biasa. Ini Kak Iga itu sangat luar biasa dari Aceh loh, Kak Abdan. Langsung dijawab aja Kak ya, takut lupa pertanyaannya. Langsung dijawab aja Kak Abdan, silakan Kak Abdan. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak Kak Iga atas pertanyaannya. Kalau misalnya ngomongin soal budaya sekitar, norma-norma masyarakat sekitar, mungkin itu di luar pengetahuan saya pribadi ya, Kak Iga ya. Cuman sedikit insight yang mungkin Kak Iga mesti tahu, memang dari zaman dulu TikTok itu konotasinya jelek banget. Dulu tuh jelek banget, bener-bener loh. Tapi setelah saya bergabung bikin konten segala macam di TikTok dan akhirnya kenal sama orang TikToknya, bahkan kayak orang-orang yang bekerja di TikTok, mereka itu benar-benar berusaha bikin komunitasnya
platformnya ini jadi bagus lagi citranya gitu. Mereka tuh benar-benar apa sih namanya? Benar-benar ngedukung orang yang bikin konten edukasi, bikin konten orang-orang yang benar-benar ngasih value. Jadi aturannya ketat banget loh Kak Iga. Sesimpel saya kan lagi olahraga nih, lagi latihan apa boxing ala-ala gitulah pokoknya. Itu tahu-tahu langsung di take down videonya. Karena memang dari TikToknya sendiri juga udah berusaha untuk menciptakan biar lingkungan TikToknya itu sendiri tetap positif gitu. Jadi kalau misalnya saya baru tahu juga kalau TikTok gencar itu untuk mendukung biar mereka itu brandingannya tetap jadi positif, nggak kayak dulu lagi. Kalau misalnya saya pribadi, ini cuma saya sharing aja ya, saya nggak bisa ngasih tahu kalau Kak Iga tuh baiknya seperti apa, cuman saya sharing aja pengalaman saya pribadi. Saya pun dulu juga waktu di Pricebook itu channel YouTube yang biasa nge-review gadget lah, pokoknya HP segala macem. Waktu itu saya dapat kepercayaan untuk nge-review adalah kayak semacam tablet, pokoknya gadget gitu, suatu gadget. Dan saya kan waktu itu baru gabung di 2019, sebelumnya ada host yang lain yang mungkin lebih terkenal gitu. Nah, saat saya bikin video, tahu-tahu ada yang komen, yang review si gendut, gak nonton sekarang gitu. Ada aja kayak gitu, Kak. Kalau misalnya saya pribadi ya jujur aja ya sakit hati ya. Tapi saat kita sudah memberikan konten keluar, ya respon masyarakat itu pasti banyak banget gitu. Jadi ya itu adalah konsekuensi, ibarat kata resiko pekerjaan yang bakal kita dapetin gitu. Tapi as long as kita punya niat emang pengen ngasih edukasi, pengen ngasih value yang baik, pengen ngasih informasi yang mungkin bermanfaat bagi banyak orang, saya rasa pasti ada jalannya sih. Saya sih bisa bilang seperti itu. Cuman kalau misalnya ngomongin soal lingkungan di Aceh segala macem, ya sebenarnya gini, bisa menjadi sebuah challenge yang sangat sulit, tapi kalau misalnya Kak Iga berhasil, bisa jadi Kak Iga menjadi pionir orang yang menciptakan konten TikTok pertama di Aceh. Luar biasa sekali ya Kak Abdan ya malahan. Iya, tapi ya itu mungkin challenge-nya Kak Iga mesti cari tahu sendiri kalau kayak gitu. Saya nggak bisa ngasih, oh ya udah nggak apa-apa drop drag, nggak bisa gitu juga. Siapa saya gitu, kurang lebih lah ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke ya, sudah dijawab ya Kak Iga ya atas solusinya. Betul sekali kalau memang TikTok sekarang itu persyaratannya sangat ketat, bukan seperti TikTok yang dulu ya. Kak Abdan yang joget-joget. Sekarang itu kalau menurut aku pribadi juga kalau umpamanya buka TikTok itu kan ibaratnya ketika kita menyukai konten seperti apa, contoh editing video nanti yang akan keluar di FYP kita ya konten editor video terus gitu kan. Tergantung kita bukanya apa. Jadi buat Iga kalau umpamanya kontennya itu positif, kenapa tidak untuk dilanjutkan terus? Siapa tahu tadi seperti yang dikatakan sama Kak Abdan itu bisa menjadi salah satu pionir ya konten kreator di TikTok di Aceh pertama kali, yaitu Selamat Ariga Kumar. Wow, tepuk tangan. Amazing loh Iga. Jadi Iga jangan sampai drop ataupun down untuk jadi ataupun buat konten-konten terus ya. Iya. Oke. Ke penanya selanjutnya ya Kak Abdan ya. Mungkin teman-teman silakan yang mengikuti ini. Oh ini ada dari Aira dari Unima FM Magelang. Silakan Kak Aira. Bisa perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya juga mau terima kasih nih sama PKPI sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Wow. Terima kasih ilmunya juga Kak. Ini aku punya 2 pertanyaan, boleh ya? Siap. Oke. Boleh, silakan. Yang pertama, seberapa intensi kita harus upload konten kita supaya logaritma dari sosial media kita tuh terus mensupport dari tema-tema konten kita yang kita produksi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai station radio kadang-kadang kan punya banyak atau variasi dari konten kita kan banyak nih Kak. Haruskah kita memfokuskan untuk kayak yang lebih sering di-up itu yang jadi unggulan saja, ataukah memang yang lain-lain ini juga ikut mendukung dari konten-konten yang si yang utama ini yang kita unggulkan gitu. Secara kan tadi dibutuhkan juga fokus gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Dan bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kak Aira dari Magelang. Dari Kak Aira. Oke, ini sebenarnya pernah saya alami juga. Jadi kalau ngomongin soal algoritma, kalau dari tim TikToknya sendiri,
seenggaknya minimal itu seminggu 3 kali. Jadi nggak usah terlalu setiap hari juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ada beberapa sumber yang saya juga pernah nonton di YouTube, ada orang luar negeri itu justru kalau emang pengen cepat, naikin kayak sehari bahkan ya, sehari 3 konten loh. Kalau emang ambisius. Cuman ya PR-nya kan sebenarnya orang-orang yang kayak gitu sebenarnya bisa kalau misalnya mereka udah punya konten sebelumnya. Kayak misalnya orang yang udah ada di YouTube, terus kayak YouTube-nya dipotong-potong, terus masukin konten di TikTok misalnya, itu bisa banget kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang kreator dari awal, dari nol, minimal 3 deh. Minimal 3, tapi yang setipe ya. Nah, saya paham kalau misalnya radio gitu pasti banyak banget, mungkin ada yang komedi, ada yang ada yang misalnya drama atau apa, ada informasi, ada interview musisi atau interview tokoh-tokoh misalnya. Kalau misalnya dari yang pernah saya lakuin, saya juga di akun TikTok saya pribadi itu trial and error banget, Kak. Jadi makanan saya review, saya baru beli modem nih misalnya, modem review bahkan, baru beli helm review, semuanya di review, pokoknya jangan sampai rugi lah ibarat kata gitu. Tapi akhirnya saya menemukan formula, karena kan emang saya juga suka film-film superhero gitu kan. Waktu itu Spider-Man No Way Home tuh rame tuh. Ya udah, kebetulan saya ngangkat fun fact soal Spider-Man, kayak sesimpel ternyata Spider-Man itu adalah salah satu proyek yang sebenarnya nggak disetujuin sama Marvel, misalnya kan itu menarik ya, kayak ternyata petinggi Marvel tuh nggak suka Spider-Man, tapi masyarakat suka. Akhirnya tuh kontennya saya bahas dan naik dan rame, ya udah konsisten di konten yang lagi rame. Itu yang bikin kenceng sebenarnya. Kak Aira. Kalau misalnya saran saya sih untuk radio misalnya, nggak apa-apa trial and error aja. Coba-coba kira-kira apa yang rame. Tapi tapi kalau misalnya dulu kan saya pernah siaran radio juga di Trax FM, itu bikin konten biasanya kalau radio itu justru ngomongin soal berita-berita yang lagi rame, Kak. Gitu. Jadi kayak berita ini misalnya bahas sedikit moto selengkapnya, dengerin radio ini misalnya gitu, sekalian kita promosin radionya juga gitu. Jangan lupa follow ya untuk berita-berita menarik lainnya misalnya gitu. Mungkin bisa nyari referensi dari konten-konten yang udah banyak lah di luar sana, orang-orang bikin berita atau fun fact atau fakta-fakta unik gitulah pokoknya, atau ya sesimpel kayak misalnya ngomongin Mandalika, ngomongin apa segala macam, itu bisa banget. Sesimpel konten itu di-explore aja gitu, kurang lebih seperti itu. Oke. Semoga Kak cukup ya untuk Kak Aira untuk jawaban dari Mas Abdan ya, sangat jelas dan juga gamblang tentunya. Oke. Mungkin ada yang mau tanya lagi, Aziz buka satu penanya lagi tentunya. Sebelum kita menyudahi acara pada kesempatan sore ya, dari siang sampai sore hari ini, teman-teman mungkin bisa, kalau mamanya malu untuk raise hands ya ataupun bertanya secara langsung, bisa diketik ya di kolom chat, nanti kita bisa bacain juga. Silakan. Atau mungkin ada yang mau menanya lagi, kalau nggak ada nanti saya yang tanya nih. Boleh. Kak Iga kalau misalnya mau nanya lagi silakan. Mungkin biar variatif daripada Kak Iga, saya aja kali ya. Boleh. Silakan. Kak Aziz. Dan ini yang sering menjadi dilema seorang content creator ya. Bagaimana sih cara untuk menumbuhkan semangat untuk membuat konten yang konsisten ya. Biasanya kita kan sudah punya waiting list tuh Kak, tema-tema apa saja yang sudah kita akan list. Namun untuk menggerakkan ataupun action, tadi kan Kak Abdan menjelaskan bahwa yang paling penting adalah ada 4 unsur ya, ataupun rumus untuk menjadi content creator, yaitu salah satunya action. Tapi actionnya itu susah nih Kak, karena mungkin kesibukan ya, kemudian mungkin malas dan lain sebagainya. Nah bagaimana untuk menumbuhkan semangat agar bisa konsisten dalam membuat konten? Silakan. Kalau ini mungkin, terima kasih ya Mas Aziz pertanyaannya. Kalau ngomongin soal konsisten atau tidak bikin konten, ini sebenarnya pendekatannya bisa dua mata pisau yang berbeda nih, Mas Aziz. Mau pendekatan yang bikin kita, pendekatan secara persuasif atau represif. Pendekatan yang bikin kita mau nggak mau harus ngelakuin, atau pendekatan yang, wah gue seneng nih ngelakuinnya, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya emang Mas Aziz punya kesibukan, saya sih saranin jadikan bikin konten creator, bikin konten-konten ini sebagai ibarat kata refreshing dari kesibukan Mas Aziz selama ini gitu. Misalnya dilakuin pas lagi weekend aja, udah gitu. Dan nggak usah mikirin orang-orang kalau misalnya sepi segala macam, nggak apa-apa.
saya yakin pasti banyak banget, ya saya pribadi juga sih, kalau misalnya bikin konten dan ternyata yang nonton dikit segala macam, itu kan bikin kayak, aduh, udahlah nggak usah bikin konten lagi. Itu benar-benar hal yang bikin akhirnya, aduh malas banget, ya udahlah, ngapain sih gue bikin beginian misalnya kayak gitu, ngapain sih aku bikin beginian gitu. Tapi satu sih yang mesti Kak Aziz pahamin juga, kenapa akhirnya pendekatannya bisa represif juga nih. Dunia ini bergerak cepat banget Mas Aziz gitu. Sayang banget kalau misalnya momen seperti saat ini kita nggak manfaatin benar-benar gitu. Kan siapa tahu mungkin sekarang ini, siapa tahu besok-besok ada orang yang ngeliatin karya kita dan akhirnya Mas Aziz waktu itu pernah bikin beginian ya. Saya mau juga dong dibikin kayak gini misalnya, bisa kayak gitu. Jadi ya jangan pikirin hari ini kita bikin dan hari ini kita bakal menuai hasil. Kenapa saya bilang di awal jadi konten kreator itu seperti bangun bisnis, karena bangun bisnis itu nggak gampang. Kecuali bisnis afiliator. Waduh. Aduh, itu ngeri. Nggak, afiliator sebenarnya bagus sih, cuman ada oknum-oknum lah yang akhirnya menyalahgunakan. Tapi ya, basically sebenarnya bikin bisnis kan nggak gampang kan. Orang kalau misalnya bikin restoran misalnya, nggak serta-merta langsung 1000 orang datang ke restorannya, nggak gitu. Ya, perlahan, pelan-pelan, sambil belajar lagi kira-kira apa yang pengen diperdalam. Dan yang paling penting, sukain dulu sih bidangnya gitu. Kayak ibarat kata, kenapa akhirnya saya mau belajar nge-rap ya karena saya suka dengerin lagu-lagu rap misalnya, sesimpel itu. Kenapa akhirnya saya suka bikin konten ya karena saya suka nontonin konten gitu-gitu. Yang penting sukain aja dulu gitu. Terlepas nanti bakal rame atau enggak, ya nggak apa-apa, itu proses. Gitu sih. Terima kasih banyak Kak Abdan buat jawabannya. Jadi pada intinya adalah cintai terlebih dahulu gitu ya kegiatan pekerjaan yang akan kita lakukan, sehingga masalah itu nanti banyaknya nonton, views-nya banyak, kemudian juga nge-boom ya videonya atau tidak, itu urusan nanti belakangan gitu ya Kak Abdan ya. Ketika kita sudah mencintai pekerjaan, insya Allah pekerjaan juga akan mencintai kita ya. Amin. Jadi Maidul Hasanah bukan jadi MC nih Kak Abdan. Cukup ya Kak Abdan ya, ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 3:41, udah sangat over time. Mungkin Kak Abdan bisa memberikan kesimpulan ya untuk sore hari ini, silakan Kak Abdan. Baik, terima kasih Mas Aziz. Jadi intinya seperti yang saya bilang di awal, saya masih banyak belajar teman-teman, masih banyak hal yang perlu digali lagi, dan di luar sana masih banyak orang-orang yang jauh lebih pinter, jauh lebih bisa memberikan informasi segala macam, dan seperti yang di closing di akhir tadi saya sudah sebutin, jangan pernah berhenti belajar, tetap gali, dan kita nggak bakal tahu masa depan akan seperti apa. Jadi ya selagi emang konten creator ini adalah momen di mana peluangnya cukup besar, kalau memang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan sampai terjebak di satu titik ini aja, tetap kembangkan kemampuan dan minat bakat dari rekan-rekan sekalian, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak tentunya untuk Kak Abdan atas waktunya, atas ilmunya, atas kesempatannya, semuanya sangat luar biasa. Saya yakin banget buat teman-teman semuanya mengikuti kegiatan Gebiar Imani series ketiga ini dengan tema kreatif content creator, pasti bisa mendapatkan banyak ilmu yang bisa diterapkan di masing-masing person dari teman-teman yang mengikuti kegiatan ini ya. Amin. Halo Mas Aziz. Gimana? Ya silakan Kak Abdan. Kalau misalnya masih ada yang pengen pertanyaan, tadi kayak Mas Iga mau nanya, Instagram aja Mas, nggak apa-apa Mas. Abdan ALK. Kalau misalnya apapun ya. Baik, kita jalin silaturahmi aja ya. Kali aja ntar kalau misalnya saya mau main ke Aceh bisa nanya-nanya sama Mas Iga kan, gimana nih di Aceh paling bagus di mana nih misalnya. Biasanya nanti Abdan itu Kak Iga yang punya Aceh, insya Allah. Waduh. Kalau misalnya saya pengen ke Magelang kan tinggal Kaira, enaknya di Magelang kemana nih kan enak tuh. Gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya silakan nanti kalau masih penasaran, masih mengganjal bisa DM ke Instagramnya Kak Abdan ya. Secara private nanti bakal dijawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin butuh teman-teman untuk dijawab sama Kak Abdan. Oke. Mungkin cukup ya Kak Abdan ya. Namun buat teman-teman semuanya, sebelum kita tutup acara pada sore hari ini Gebiar Imani untuk series ketiga dengan tema Creative Content Creator, mari kita foto bersama untuk last time ya, untuk terakhir kalinya untuk terakhir pertemuan maksudnya. Yuk buat teman-teman bisa on cam kembali ya, atau nanti bisa diupload di sosial medianya masing-masing, kemudian bisa mendapatkan giveaway dari PKPAI, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah ready? Ini Rizik Amanullah belum ready, kemudian oke. Iga dari Aceh, Sri Julian, oke. Lasmita mungkin bisa mengaktifkan semuanya teman-teman.
Oke. Kayaknya udah cukup semuanya, udah ready. Hitungan 3 mundur, kita gaya estetik mungkin ya. Yuk, 3, 2, 1. Stretch, ganti gaya. 3, 2, 1. Satu lagi biar sunnah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Sekali lagi tentunya kami ucapkan juga terima kasih untuk waktunya, kesempatannya, ilmunya yang sangat luar biasa yang sudah di-sharing pada kesempatan siang sampai sore ini. Buat Bang Abdan, Al Khairat, sukses selalu tentunya ya untuk menjadi konten creator. Amin ya robbal alamin. Dan akhir kata saya Aziz Mahendra juga harus menutup pada kegiatan sore hari ini, yaitu Gebiar Imani series ketiga dengan tema kreatif konten creator. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu kembali, bisa sharing is caring ilmu kembali, transfer knowledge kembali tentunya dari narasumber-narasumber yang luar biasa juga tentunya. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.